Shalom ibu bapak saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau Kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 43. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Berpatokan pada firman Tuhan, bukan pada logika. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, mungkin Anda pernah mendengar atau bahkan Anda adalah bagian dari orang yang pernah berkata, "Tidak logika. Mana masuk akal. Mana mungkin terjadi," dan lain sebagainya. Berbicara soal mukjizat adalah hal yang memang di luar akal kemampuan manusia untuk menangkap dan memprediksinya. Mukjizat sulit ditebak. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Ya, namanya mukjizat, dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ibu bapak saudara-saudara, dalam nats ini kita melihat bagaimana ada serombongan dari kelompok nabi yang juga mengalami kelaparan yang terjadi di Israel pada saat itu. Mereka berharap adanya makanan yang bisa disantap sebagai pengembali tenaga yang lemah karena kelaparan, supaya mereka bisa kembali melanjutkan aktivitas mereka. Dalam konteks dekat nats ini kita lihat bagaimana maut dalam kuali, di mana mereka tadinya menunggu makanan dan Nabi Elisa memerintahkan pelayan-pelayannya untuk mencari makanan yang bisa dimakan melalui umbi-umbian, sayur-sayuran yang kemudian dimasak dalam kuali besar untuk 100 orang yang akan makan. Tetapi mereka mengambil sayur-sayuran yang liar, umbi-umbian yang liar, sehingga ketika dimasak ada racun di dalamnya, dan Nabi Elisa membuat mukjizat menetralkannya melalui tepung dan akhirnya mereka bisa menikmatinya. Dan pada nats ini kita lihat bagaimana seorang perempuan dari Baal Salisa yang membawa 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong dan memberikannya kepada Nabi Elisa, di mana dia juga menyerahkan kepada pelayannya, dan Nabi Elisa memerintahkan pelayannya untuk membagikannya kepada 100 orang nabi tersebut. Secara logika berpikir, pelayan Nabi Elisa berkata, "Bagaimana mungkin saya menghidangkan ini? Ini cuma 20 loh. Kalau dikasih satu-satu masih kurang 80. Bagaimana saya bisa membagikannya?" Ini logika yang sangat jelas. 100 orang yang menunggu makanan atau roti ya pada saat itu, dan memang di Timur Tengah yang mereka makan adalah roti, bukan seperti kita nasi di Indonesia, dan di sebagian di daerah timur ada sagu dan jagung. Kalau kita nasi, mereka roti. Mereka menantikan roti, dan roti ini hanya ada 20. Logikanya tidak mungkin. Tetapi Nabi Elisa berkata, "Patokannya bukan logikamu, hai hamba atau pelayanku, tetapi patokannya adalah firman Tuhan." Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan seperti yang disebutkan oleh Nabi Elisa, "Beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Akan ada sisanya. Lalu dihidangkan di depan mereka, makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan di ayat 44. Ya, mari kita berpatokan kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bukan berpatokan pada logika berpikir kita. Karena mukjizat tidak akan pernah kita alami ketika kita hanya sampai pada logika atau kemampuan kita. Karena mukjizat itu di luar akal kita, di luar kemampuan kita memprediksi dan menangkapnya. Mari kita terus hidupi
kebenaran firman Tuhan. Mari kita renungkan, kita lakukan sebagai patokan pegangan hidup kita untuk melangkah melanjutkan hari ini dengan berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.